Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul di video ini, kali ini saya akan membahas tentang India. India itu sendiri terdapat di Asia Selatan, dan letak geografis India itu sendiri itu bisa dibilang agak sedikit terisolasi. Kenapa? Karena di India itu dibentengi dengan dua pegunungan besar. Yang pertama itu ada pegunungan Himalaya dan pegunungan Hindukush. Nah, tapi di sela-sela antara pegunungan Hindukush dan pegunungan Himalaya itu terdapat sebuah celah yang disebut dengan Khyber Pass. Dan di Indianya itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu India Utara dan India Selatan. Nah, antara India Utara dan India Selatan ini terbagi oleh pegunungan Vindhya. Oke, suku asli di Indianya itu sendiri itu adalah suku bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu sendiri ciri-cirinya itu berkulit gelap, terus bertubuh pendek, berambut ikal, terus berhidung pesek, terus bola matanya itu hitam. Oke, kita langsung masuk ke India Utara. Nah, di India Utara ini letak geografisnya itu terletak di Sungai Gangga dan Sungai Indus serta pegunungan Himalaya. Nah, karena kan di India Utara ini banyak sungai, jadi tanahnya itu sangat subur dan penduduknya itu lebih banyak dibandingkan dengan India Selatan, karena India Selatan itu tanahnya tandus dan di sana itu sangat kering, jadi penduduknya itu lebih sedikit. Oke, sejarah itu mencatat bahwa di India Utara ini terdapat sebuah kerajaan yang pernah berdiri. Itu diantaranya adalah Kerajaan Maurya, Kerajaan Gupta, Kerajaan Mughal, Kerajaan Maratha, Kerajaan Sikh, dan Kerajaan Kemaharajaan Britania yang pernah menyinggahi atau yang pernah menguasai di India Utara ini. Nah, namun pada tahun 3000 sebelum Masehi ada sebuah bangsa, yaitu bangsa Harappa, itu membangun kota di Sungai Indus atau di India Utara ini. Nah, mereka itu melakukan perdagangan melalui berpas tadi dengan Asia Barat. Namun pada tahun 2000 Masehi peradaban Harappa itu runtuh. Namun tidak lama setelah itu bangsa-bangsa dari India Eropa atau biasa disebut dengan bangsa Arya, kemudian pada tahun 800-an sebelum Masehi itu bangsa Arya ini itu bergerak dari lembah Indus untuk menaklukkan seluruh India Utara termasuk lembah Gangga. Nah, dikarenakan ini terjadilah pertempuran atau persengketaan antara suku bangsa asli dari India ini dengan bangsa Arya atau bangsa pendatang ini. Namun pada akhirnya mereka itu bersatu. Nah, walaupun bersatunya itu tetap dengan aturan dari bangsa Arya, yaitu dengan terbentuknya agama Hindu. Nah, di dalam agama Hindu ini terdapat 4 kasta. Yang pertama itu ada kasta Brahmana, yang dimana kasta Brahmana ini kasta yang paling tinggi di Hindu, di agama Hindu. Yang mana kasta Brahmana itu diisi oleh orang-orang yang menyebarkan agama. Nah, kemudian kasta yang kedua itu kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini diisi oleh kaum-kaum bangsawan seperti raja dan lain-lain. Nah, kemudian kasta berikutnya yaitu kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini diisi oleh para pedagang, petani, dan kemudian
kasta yang terakhir itu kasta Sudra. Nah, kasta Sudra ini bisa dibilang seperti pelayan dari ketiga kasta tersebut. Nah, dan dari kasta-kasta itu yang paling banyak dihuni oleh bangsa Dravida atau suku bangsa asli dari India. Nah, lalu pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia itu menyerang India Utara. Nah, di bawah kepemimpinan Kores Agung untuk dijadikan sebagai bagian dari kekaisaran Persia. Nah, namun ketika Alexander Agung itu menaklukkan Persia sekitar pada tahun 323 sebelum Masehi, India itu juga tidak luput dari serangannya. Nah, lalu setelah itu barulah muncul kekaisaran-kekaisaran kuat dimulai dari tahun 321 sebelum Masehi, yang mana ditandai dengan berdirinya kerajaan Maurya. Nah, kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Baik, kita lanjut ke India Selatan. Nah, di India Selatan ini biasa orang itu menyebut dengan dataran tinggi Dekan. Nah, pada abad ke-6 Masehi, dataran tinggi Dekan ini dikuasai oleh kerajaan Chalukya. Namun kedudukan kepemimpinan di Chalukya di dataran Dekan ini digeser oleh raja dari kerajaan Pallava, yaitu kerajaan Narasimhavarman. Nah, namun perebutan kedudukan antara dua kerajaan ini tidak hanya terjadi sekali saja. Sebelum Raja Narasimhavarman ini menjabat sebagai raja, raja sebelumnya itu adalah Raja Mahendravarman. Nah, Raja Mahendravarman ini dahulunya juga pernah direbut kekuasaannya oleh kerajaan Chalukya. Nah, baru kepemimpinan Raja Narasimhavarman ini barulah bisa merebut kembali dari kerajaan Chalukya. Nah, kemudian setelah itu kerajaan Chalukya ini juga merebut kembali kekuasaan yang pernah mereka dapat sebelumnya dari kerajaan Pallava. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.